Puji Tuhan. Gimana kalau kita berdoa? Berdoa, Tuhan, Engkau bicara kepada kami hari ini, karena Engkau sudah mempersiapkan kepada kami firman yang senantiasa baru. Setiap hari, segar, setiap hari Engkau berikan kepada kami mana, roti dari surga. Roti, bahkan Engkau sendiri Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami karena Engkau adalah roti yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua umat Tuhan berkata, yang semangat katakan, amin. Satu kali lagi, amin, amin. Saya baca ini ada satu artikel saudara, anak kecil, anak-anak ini lagi ngantri di kafetaria di sebuah sekolah Kristen, waktu mau makan siang, di ujung meja, di mana ada banyak tumpukan apel, di situ ada tulisan begini, take only one, hanya ambil satu, God is watching. Tuhan liatin ini. Tapi setelah lewat tumpukan dari apel-apel itu, di sebelah sana ada meja yang penuh dengan chocolate chip cookies. Lalu ada seorang anak kecil yang bikin sign di situ. Dia taruh di bawah, di dekatnya chocolate chip cookies itu saudara. Dia bilang begini, take all you want. God is watching the apples. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya karena Tuhan cuma ngelihat yang apelnya doang. Anak kecil kadang-kadang punya perspektif lucu-lucu saudara. Doanya juga lucu-lucu. Ini saya dapat satu doa seorang anak kecil. Dear God, thank you for the baby brother. Jadi rupanya maminya baru punya anak lagi ya. Thank you for the baby brother. Thank you Lord. But what I prayed for was a puppy. Tapi sebetulnya saya minta puppy. Saya berdoa supaya kita bisa punya perspektif yang polos seperti anak-anak, tapi dalam seperti orang dewasa. Polos tapi dalam. Amin saudara. Kalau saudara minggu lalu hadir di sini, Anda bisa menyimak, mengulangi, mencerna lagi apa yang sudah saya sampaikan. Kalau Anda nggak hadir, Anda bisa lihat di website kita atau di smartphone Anda, supaya Anda bisa mengikuti apa yang akan saya sampaikan ini adalah sambungan daripada minggu yang lalu. Jadi kalau saudara minggu lalu sudah hadir, ini adalah sambungannya. Saya ajak saudara untuk buka di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Minggu lalu yang saya sampaikan, sekali lagi bukan poin demi poin, tapi yang saya sampaikan di sana itu adalah satu topik yang isinya bicara mengenai waktu, bicara mengenai masa, bicara mengenai perspektif atau sudut pandang, dan juga bicara mengenai wisdom atau hikmat. Waktu kita belajar mengenai time and season, waktu kita belajar mengenai waktu dan masa, maka Tuhan akan memperlihatkan kepada kita perspektif dari sudut pandangnya Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh hikmat. Nah, apa yang akan saya sampaikan hari ini akan mulai dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, berhenti di sini sebentar saudara. Apa yang tidak pernah Anda lihat? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Apa yang tidak pernah, ini dalam sekali saudara. Ayat yang ke-10-nya memberikan janji jawaban daripada gimana kita bisa mengalami ayat yang ke-9. Karena Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa, luar biasa. Katakan luar biasa. Buat siapa? Buat kita, buat saudara dan buat saya. Jadi apa yang
Tuhan siapkan, sudah sediakan, Tuhan sudah disediakan, dirahasiakan. Tuhan merahasiakan bukan dari saudara, tapi Tuhan merahasiakan untuk saudara. Enggak semua orang bisa lihat, karena memang dirahasiakan. Ini khusus saudara, tapi bukan dirahasiakan dari saudara sehingga saudara enggak bisa lihat, tapi dirahasiakan supaya kalau Anda mencari dia, maka Anda akan mendapat. Waktu Anda minta akan menerima, Anda ketuk maka pintu akan dibukakan buat saudara. Jadi ayat yang ke-10 dituliskan di sini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk bisa mengerti semuanya ini, hal-hal yang dalam, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar di telinga atau timbul dalam hati manusia, nggak pernah itu semuanya. Anda bisa terima, Anda bisa dapatkan dan akan diilhamkan, akan mendapat pewahyuan dari Roh Kudus. Waktu Anda mendapat informasi bisa melengkapi Anda sehingga Anda bisa mendapat pewahyuan waktu Anda lakukan secara konsisten, maka Anda akan menerima hikmat dari Tuhan. Anda akan menjadi orang yang berhikmat. Nah, saudara, kalau saudara tahu mengenai ayat ini, itu ternyata kalau saya bisa gambarkan, kalau bisa saya lukiskan, itu kira-kira tadi saya katakan dirahasiakan. Bahasa Inggrisnya itu kira-kira bukan secret ya, mungkin lebih tepatnya dalam konteks yang akan saya bagikan di sini adalah encryption, di-encrypted. Jadi ada bahasa yang sepertinya Anda nggak bisa ngerti, tapi hanya bisa mengerti waktu diilhamkan oleh Roh Kudus. Tahu saudara artinya encrypted? Coba kalau ada yang bisa Google bantu encryption itu bahasa Indonesianya apa? Tapi itu seperti kalau Anda baca perlu ada kode-kode rahasia supaya Anda bisa mengerti. Karena apa yang dituliskan itu encrypted, disembunyikan. Ada yang sudah dapat? Bisa tolong bantu saya? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita terus lagi ya. Jadi ternyata ayat yang kita baca ini tadi, saudara, selamanya itu sudah ada di situ. Cuman kita nggak lihat. Itu sebabnya bedanya Alkitab dengan buku-buku yang lain ialah Alkitab itu diilhamkan oleh Roh. Waktu Anda baca, Anda mendapat pewahyuan. Anda baca 2 kali, 3 kali, Anda baca 10 kali, Anda baca 10 tahun, Anda baca 20-30 tahun, Anda akan dapat lagi. Anda akan mendapat pewahyuan lagi karena Alkitab itu akan bicara kepada Anda. Karena firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau dari ayat ini kita melihat ternyata Tuhan sudah sediakan. Bagaimana Anda bisa melihat? Sesungguhnya seringkali itu kita nggak bisa melihat karena kita menutup diri. Apa yang terjadi sehingga kita nggak mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan itu halangannya terletak di antara kedua telinga kita. Di antara kedua telinga kita ada apa saudara? Kepala kita ini loh saudara. Kita punya pikiran, tapi hari ini saya berdoa supaya kita bisa melihat dari dimensinya Tuhan. It's been there all along, semuanya tuh ada di situ, semuanya sudah ada saudara. Saya akan tunjukkan, saya akan buktikan kepada saudara. Jadi kalau misalnya bahasa manusia itu kita taunya tuh dimensi, ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, ya 1 dimensi itu titik, 2 dimensi itu garis, ya 3 dimensi kira-kira yang kita lihat sekarang ini adalah 3 dimensi. Tapi 4 dimensi apa saudara? 4 dimensi bicara mengenai bukan hanya space tapi time, waktu saudara. Jadi saya baca ada satu artikel yang mengatakan imagine the 10th dimension. Coba bayangkan dimensi yang ke-10 itu gimana? Oh, dimensinya Tuhan itu nggak bisa diukur saudara. Nah, saya katakan saudara semuanya itu sebetulnya sudah ada cuman kita nggak bisa lihat.
Ada, sudah ada. Kita nggak bisa lihat. Kalau saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, oke, saya ada yang memberikan saya input bahwa enkripsi itu adalah satu kode rahasia ya. Jadi kode rahasia yang kalau Anda mau tahu rahasianya ya perlu kode tertentu. Oke, kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dituliskan di sini bahwa jawabnya, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Anda bisa melihat di sini bahwa ternyata waktu bujangnya Elisa itu melihat dia itu dikepung oleh pasukan-pasukan dari Syria, ya saudara, dia ketakutan. Dia ketakutan lalu dia omong sama tuannya, oh kita ini dikepung. Lalu tuannya ini dia bilang begini, Tuhan buka matanya supaya dia bisa melihat. Waktu dia melihat, dia nggak takut lagi saudara. Karena apa? Yang menyertai Elisa dan yang menyertai bujangnya itu lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak dari tentara yang mengepung mereka, lebih banyak daripada yang menyertai bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang menyertai mereka. Ini yang menyertai Elisa dan bujangnya jauh lebih besar. Nah, pertanyaannya di sini, Anda bisa nangkep apa enggak? Bahwa ternyata sebetulnya sudah ada, cuman bujangnya nggak bisa melihat. Mungkinkah bujangnya itu takut karena dia nggak bisa melihat? Karena dia nggak tahu? Mungkinkah Anda sekarang ini takut karena perspektif Anda seperti perspektif yang manusia biasa yang nggak bisa melihat di dimensinya Tuhan? Mungkinkah sebetulnya iman sudah disediakan, iman datang dari pendengaran, tapi yang kita dengar ini kebanyakan yang lain-lain saudara. Saya ada satu kartun di mana ada seorang anak yang bawa pakai headphone mainin musik keras-keras sekali, dipegang pakai iPad, lalu di depannya ada televisi, stereonya keras sekali, padahal sudah pakai headphone. Lalu dia ngomong begini, saya nggak bisa dengar gembala saya bicara, padahal gembalanya di belakangnya lagi panggil, nggak dengar ya. Bagaimana bisa dengar kalau ada banyak noises? Saudara, saya masuk tahun 2016 ini, saya ajak semua saudara bisa mendengar bukan noises, tapi voices. Tuhan mau supaya kita bisa mendengar voice, suaranya Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, sebetulnya sudah ada di situ, cuman nggak kelihatan, dia nggak bisa lihat. Saya ajak saudara, punya perspektifnya Tuhan, masuk tahun 2016, Anda nggak sama lagi seperti Anda tahun lalu. Anda nggak sama lagi karena apa? Karena Anda melihat dari sisinya Tuhan. Banyak lagi ayat-ayat kalau saya bisa bagikan di sini dengan cepat, misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Di sini ada cerita waktu Yesus sudah bangkit dan Maria datang ke kubur. Lalu di sini dikatakan mulai ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Coba Anda melihat di sini kata-kata yang dituliskan, baca pelan-pelan. Di sini dituliskan dan melihat Yesus. Dan apa? Melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia apa? Melihat tapi nggak tahu. Melihat tapi nggak tahu. Karena apa? Karena ketutupan. Karena encrypted. Ada seperti sesuatu, ada selaput yang menutupi, begitu saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ayat 15, "Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman atau gardener. Dikira tukang kebun. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria."
dipanggil namanya Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jadi tadinya nggak kelihatan, saudara. Ada ayat-ayat lain lagi, untuk menyingkat waktu saya hanya sebutkan aja. Waktu Yesus sudah bangkit, ada beberapa murid yang lagi jalan di perjalanan menuju ke Emmaus. Lalu mereka lagi ngomong-ngomong, Yesus masuk di situ, mereka nggak kenal. Mereka nggak kenal, lalu Yesus tanya, kamu lagi omong apa sih? Lalu malah orang ini, kedua murid ini bilang, kamu ini satu-satunya orang yang nggak tahu ini berita yang lagi hot saat ini. Berita yang muncul di CNN, di NBC, di ABC, di CBC, semuanya. Saudara, Anda pernah bayangkan apa enggak? Ternyata yang lagi diomongin itu lagi di depannya dia. Yang lagi diomongin itu ya Yesus sendiri. Dan di sini dituliskan waktu Yesus bicara mengenai firman, itu mereka hatinya berkobar-kobar, dituliskan demikian. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi waktu kitab suci diterangkan, kalau Anda yang mau catat ayatnya itu ada di buku Lukas pasal yang ke-24. Satu ayat yang cukup panjang, saudara, tapi ayat yang ke-32 itu dituliskan waktu mereka mendengar Yesus menerangkan kitab suci, itu mereka hatinya berkobar-kobar. Jadi saudara, ini yang ternyata sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Nah, masuk di tahun 2016, saya akan bagikan kepada saudara tema yang Tuhan sudah berikan kepada kita buat gereja City Blessing. Saya sudah berdoa ini dari sejak bulan Januari tahun yang lalu. Dan bulan April kira-kira Tuhan memberikan konfirmasi, dan mulai bulan Agustus saya sudah khotbahkan sebagian dari apa yang saya dapat. Dan hari ini saya akan sambung, saudara. Saya ajak saudara untuk buka di Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Di sini dituliskan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nanti kita akan kembali ke ayat ini lagi. Coba saudara, bayangkan apa yang akan saya sampaikan. Dua orang datang ke gereja yang sama, datang di kebaktian yang sama, jamnya sama, mendengar khotbah dari pendeta yang sama. Yang seorang bisa berkata, wow, good message. Yang seorang berkata, nggak dapat apa-apa. Yang satu bisa omong, saya diberkati. Yang satu, gimana? Ya oke aja. Yang satu bisa on fire, bersemangat. Yang satu burn out. Kenapa bisa begitu? Yang satu bisa beriman. Yang satu bisa drain. Yang satu beriman. Imannya naik, semangat. Yang satu rasanya seperti dikuras, habis, drain. Yang satu bisa lihat, yang satu bisa nangkep. I got it, yes. Waktu dengar firman, yes, amin, yes. Yang satu lagi, nggak lihat, ngantuk. Saudara, yang satu pulang diubahkan, yang satu pulang sama. Yang satu datang, waktu datang dengan beban, pulang bebas. Yang satu datang dengan beban, pulang bebannya masih dibawa. Yang satu
memberikan dampak kepada komunitas, yang satu justru terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Minggu lalu sudah saya katakan dan saya akan ulangi sedikit. Ternyata mungkin aja kita hidup di ruangan yang sama, kita berada di satu ruangan yang sama dengan seseorang, tapi kita berada di posisi yang berbeda dengan seseorang. It is possible to live in the same space as someone, but to be at a different place than someone. Bisa di satu tempat yang sama, tapi posisinya berbeda. Space atau ruangan itu ada hubungannya dengan tempat yang Anda duduki, keberadaan saudara. Tapi place atau posisi itu apa yang terjadi di dalam diri saudara. Jadi saudara ternyata space-nya bisa sama tapi place-nya bisa berbeda. Jadi Anda bisa duduk di row yang sama, datang di kebaktian yang sama. And you can be in the same row with somebody and you can be in a different place in your mentality. Anda bisa duduk di row yang sama, di tempat yang sama, di kebaktian yang sama, tempatnya sama, ruangannya sama, tapi mentalitasnya berbeda, saudara. Dan karena mentalnya berbeda, maka Anda berada di tempat, jalannya juga berbeda, hasilnya berbeda, saudara. Jadi apa yang Tuhan mau bicara kepada kita saat ini ialah, ayo kita melihat. Ternyata di Alkitab juga banyak contohnya, saudara. 10 anak darah. Mereka 10-10-nya menunggu kedatangan tuannya. Yang 5 menunggu dan punya minyak. Yang 5 nggak punya minyak. Sampai habis. The same space but different place. Saudara, kita bisa melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Waktu mereka naik kapal, lalu ada badai. Ada badai, Yesus tidur. Murid-muridnya panik. Murid-muridnya membangunkan Yesus. Guru, tidak pedulikah kamu bahwa kita ini binasa? Yesus dibangunkan. Mereka berada at the same space, but at a different place. Waktu Yesus bangun, dia hardik angin dan badai, maka angin dan badai itu kenal siapa itu yang bicara. Maka angin dan badai langsung berhenti. Saudara, kalau kita tahu bahwa ternyata standar hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan adalah sebetulnya firman Tuhan, dan karena kita hidup di dunia ini, kita banyak dipengaruhi oleh teman, oleh berita, oleh lingkungan, oleh keadaan, oleh masyarakat, oleh ekonomi, oleh macam-macam, saudara. Sehingga kita nggak bisa dengar lagi apa yang Tuhan mau bicara. Sehingga apa yang kita anggap normal sebetulnya itu nggak normal. Yang normal itu sebetulnya bahkan di tengah-tengah badai pun Anda nggak perlu takut. Buat mereka normal. Buat Anda normal. Mungkin Anda juga bisa protes. Mungkin Anda juga bisa bilang setelah khotbah, Anda bisa ngomong sama teman-teman, Anda bisa bilang, ya memangnya salah sih. Kalau badainya modelnya begitu, ya takut ya normal lah. Menurut Anda begitu. Menurut Yesus nggak normal. Maka setelah Yesus menghardik angin dan badai, Yesus bilang apa? Di manakah imanmu? Where is your faith? Di mana imanmu? Saudara, kenapa Yesus bisa menghardik storm, badai, angin yang mengamuk di luar? Karena sebetulnya di dalam dirinya dia, in his internal being, itu ada damai. Damai yang Anda punya akan tercermin di luar. Yesus punya damai itu. Buat dia itu normal. Are you with me? Can we go deeper? 2 orang benar. Masih saudara lagi. Yang satu diberkati, yang satu
istrinya mati. Yang satu dekat dengan Tuhan, yang satu tadinya dekat sama Tuhan. Dan dua-duanya dituliskan sebagai orang yang benar. Abraham dan Lot. Abraham dan Lot. Mereka berdua dipanggil sebagai orang yang benar. Abraham karena imannya, dia percaya kepada Tuhan. Alkitab menuliskan dia dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan. Lot, ternyata saudara, Anda kalau baca ceritanya Lot, dia pindah ke Sodom dan Gomora. Dia pindah, Anda bisa melihat prosesnya. Sedikit demi sedikit dia pindah. Mulai dari di perbatasan Sodom dan Gomora. Lalu kemudian dia masuk, mulai dia berkemah di sana. Dia tinggal di sana, lalu dipengaruhi oleh budaya di sana, saudara. Akibatnya apa? Nah, kalau kita lihat di 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7 dituliskan di sini, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Di sini Anda melihat bahwa bedanya Abraham dengan Lot. Lot itu adalah nephew-nya Abraham, adalah keponakannya Abraham. Dua-duanya dituliskan orang yang benar. Bahkan Anda lihat di sini. Anda lihat di ayat ini dituliskan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang apa? Orang yang benar. Alkitab menuliskan orang yang benar. Abraham benar, Lot benar juga. Ini jadi bukan Abraham benar, Lot nggak benar. Bukan begitu, saudara. Nah, bedanya apa? Bedanya Abraham itu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Abraham mempengaruhi, Abraham define the surrounding. Sedangkan Lot, keadaan sekitarnya membuat dia opres. Sama-sama ke gereja, sama-sama orang Kristen, tapi waktu keluar itu rasanya apa yang Anda pelajari, ada yang rasanya begini. Ada Anda yang beroperasi seperti ini. Oh, kalau hari Minggu, kalau di gereja ya oke. Tapi kalau di luar gereja, itu udah nggak bisa. Bukan, saudara. Bukankah kita semua perlu tahu bahwa firman Tuhan itu berlaku bukan hanya untuk di gereja, bukan hanya untuk di hari Minggu, tapi waktu kita mau menjadi terang, kita juga bisa jadi terang di rumah. Kita bisa jadi terang mulai dari rumah, mulai antara suami dengan istri, mulai antara istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Mulai di situ dipraktekkan bagaimana supaya apa yang kita belajar di sini ini memperlengkapi kita. Bukankah saya sudah katakan kepada Anda, Tuhan bicara, I will grow my people with my word. Bawa pulang ini, saudara. Bawa pulang. Ternyata waktu Anda bawa pulang, Anda akan melihat dampaknya. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Matius 5, ayat yang ke-13. Nanti kita akan lihat lagi di Yesaya 60. Tapi Matius pasal yang ke-5, ayat 13 tuliskan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah apa? Oh, terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bisa apa enggak? Bisa. Dengan kekuatan sendiri susah atau enggak mungkin. Tapi dengan Roh Kudus, dia akan memberikan favor, dia akan memberikan grace, dia akan empower Anda, membuat Anda jadi bisa
bisa melakukan semuanya ini dan Bapa di surga dimuliakan. Amin saudara. Jadi kita berdoa supaya kita mengerti time and season, kita mempunyai perspektif dari Tuhan dan bisa memperoleh hikmat. Di sini dikatakan kamu ini adalah garam dunia, garam dunia. Siapa itu garam dunia? Lihat kanan kiri, kamu itu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Garam dunia. Garam. Garam itu Anda pernah lihat ini? Atau Anda punya ini di rumah? Ini namanya salt shaker. Garam itu asin, saudara. Kenapa di Alkitab dituliskan jika garam itu sudah kehilangan rasanya, itu nggak akan ada gunanya lagi dan dibuang. Bahasa Inggrisnya worthless. Worthless. Bahasa Inggrisnya kalau Anda lihat bahasa aslinya worthless itu dalam bahasa aslinya itu foolish. Kalau garam nggak asin lagi. Sebetulnya nggak mungkin garam tuh nggak asin. Mungkin nggak garam nggak mungkin karena namanya garam tuh harus asin. Tapi garam biasanya tuh nggak asin kalau ada banyak campurannya, saudara. Ada banyak campurannya sehingga flavornya tuh nggak ada lagi. Kamu adalah garam dunia. Sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya kita, kalau kita ini cuma di dalam terus, ngerem terus, dan setiap minggu ke gereja sih, puji Tuhan, tapi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terus ngerem aja nggak pernah jadi terang, maka kira-kira nggak ada gunanya, saudara. Garam itu perlu saudara? Disebarkan, ditaburkan. Jadi waktu Anda tahu sebetulnya yang ditaburkan ini bukan it's okay, nanti bisa di vacuum supaya Anda ingat. Anda bilang, oh ya, nggak tahu ya bakal keluar. Tahu namanya, ini dituang ya bakal keluar. Betul ya saudara. Nah, jadi saudara bayangkan ini yang dituangkan ini Anda ini. Halo? Supaya apa? Supaya Anda jadi garam dunia. Garam kalau kehilangan rasanya itu worthless. Foolish. Tapi kalau garam ada rasanya, lawannya foolish apa? Wise. Anda dipakai, Anda itu berhikmat. Gunanya garam itu apa? Banyakan orang pikirnya, garam supaya daging itu jadi awet. Ya, to preserve meat. Saudara, sebetulnya yang di konteks ini dituliskan supaya kamu itu memberi flavor. Katakan flavor. Apa itu flavor? Rasa. Supaya Anda itu memberikan rasa. Waktu Anda pulang di rumah itu, anak-anak bisa bilang, Daddy sekarang berubah. Jadi lebih baik, lebih sabar nih Daddy sekarang. Mama sekarang kok nggak banyak omong seperti dulu. Ini contoh aja, contoh. Cuman contoh, kenapa sih pada mesem-mesem. Lalu anak-anak ke gereja, orang tua lihat anak-anak, wih sekarang anak-anak nurut. Dulu dikasih tahu, nggak denger, mesti dijewer dulu. Sekarang baru dikasih tahu sebentar, yes sir. Baru diomongin sebentar, yes mom, yes. Nggak usah disuruh bersihin tempat tidur, udah bersihin. Rumah jadi bersih. Rumah jadi ini, saya lihat ada suami istri yang mulai senggol-senggol, denger tuh. Saya lihat gini saudara, ternyata flavor itu artinya memberikan rasa. Flavor itu memberikan aroma, bumbu atau selera, melezatkan.
Oh, Jesus. Anda ke gereja, Anda mengalami Tuhan, Anda dekat sama Tuhan, Anda dijamah Tuhan. Lalu Anda pulang, Senin kerja nih. Anda kerja, orang-orang di sekitar Anda tuh pada ngomong satu sama lain. Dia ini kenapa ya? Kita orang pada nervous, dia tenang-tenang aja. Ini zaman lagi susah, dia kok bisa sukacita padahal dia sama persis seperti kita keadaannya. Dia punya apa yang kita nggak punya. Anda memberikan selera sehingga orang mau kenal Tuhan Yesus. Anda datang aja aromanya berubah. Bukan minyak wangi, saudara. Psst, psst, psst. Bukan itu, saudara. Suasana lagi tegang. Suasana lagi ada kemarahan. Anda datang, tiba-tiba damai aja. Karena apa? Anda membawa flavor. Anda bawa hadirat Tuhan. Bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda kenal dekat dengan yang hebat. Jadi waktu ditaburkan, rasanya tuh enak, saudara. Atmosfernya tuh enak. Saya punya teman, many years ago, dia seorang yang cinta Tuhan luar biasa. Dia kerja di satu perusahaan yang maju, besar. Dan satu hari dia berdoa, dia pindah ke perusahaan lain. Dia pindah ke perusahaan lain yang lebih besar dan lebih baik. Dan semuanya itu dia berdoa, apakah saya harus pindah? And dengan konfirmasi yang dia dapatkan, dia pindah. Sebelum itu dia kasih notice kepada bosnya. Bosnya kecewa sekali, sedih. Tapi dia tahu bahwa orang ini nih memang orang yang dekat sama Tuhan ya. Tahu nggak saudara, bosnya bilang, gaji kamu saya double deh. Tapi dia bilang, saya udah berdoa Tuhan bicara sama saya untuk pindah ke perusahaan yang itu. Tahu nggak saudara, bosnya yang lama ini bilang begini, oke, dengan berat hati saya izinkan Anda pindah, I will miss you. Karena ternyata yang Anda cari bukan sekedar uang, karena saya sudah tawarkan gajimu, saya double, kamu tetap nggak mau. Jadi yang kamu cari ini sebetulnya bukan uang ternyata. How about this? Untuk masa transisi, ya. Kamu pindah ke tempat kerjaan yang baru, silahkan. Tapi untuk masa transisi, boleh nggak selama 1 tahun? Transisi kok 1 tahun ya? Transisi selama 1 tahun, kamu kalau pas lagi lunch time gitu ya, datang aja ke kantor saya. Coba lewat ke tempat-tempat orang-orang kunci, direksi dan staf. Lewat aja, datang di situ. Kantor kamu tetap saya reserve. Dan kamu tetap saya bayar. Seperti biasa. Karena saya melihat, setiap kali kamu datang, atmosfer di kantor saya berubah. Ini apa cerita benar apa enggak sih saudara? Saya melihat sebetulnya ya saudara, saya ngomong begitu karena saya tahu ada saudara yang pikir begitu. Benar enggak ya? Di Alkitab ada banyak cerita-cerita seperti itu. Yusuf waktu dia dihianati, dia dibuang ke sumur, lalu dia dijual, dibeli sama Potifar. Potifar melihat bahwa apa yang diperbuat Yusuf itu berhasil. Ingat, Yusuf masih jadi budak. Begitu nyata betul aromanya. Begitu nyata betul flavor, rasa.
memberikan selera. Sehingga Potifar berkata, udahlah kamu yang urus, karena yang kamu kerjakan semuanya ini berhasil. Berarti apa? Hadirat Tuhan itu begitu nyata di dalam hidupnya Yusuf. Dia enggak, dimanapun dia berada, saudara, dia jadi garam. Di mana? Dia di penjara, ya jadi kepala penjara. Dipercayain. Sampai akhirnya dipercayain negara, saudara. Sama Firaun. Wah, luar biasa, karena jadi ini loh. Arise, shine. Ayo, bangkit, jadi terang. Ada di dalam saudara. Tapi biasanya kita kalau lagi ada problem, kita ngelihatnya keluar. Wah, jawabannya apa ya? Lihat ke dalam, lihat firman. Baca firman. Jangan takut. Yang dibilang normal itu apa yang ditulis di dalam firman. Saya melihat di sini pengalaman demi pengalaman gimana kita bisa memperoleh hikmat. Kita bisa memperoleh hikmat itu dari kita takut akan Tuhan. Kita belajar kalau kita janji kita tepatin. Halo? Waktu kita janji kita tepatin. Bukan, oke. Saya kupas sedikit lagi ya. Ya kalau sama orang penting ya kita tepatin dah pastor. Tapi kalau sama orang yang kurang penting kita nggak tepatin. Nggak penting. Boro-boro ditepatin, lupa lagi. Oh saudara, saya masih ingat satu hari, ini terjadi kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya lagi spend time sama anak saya. Omong, lalu anak saya ini ngomong, Daddy, kok Daddy bisa kenal sama orang itu? Lalu dia sebutkan salah satu teman saya, dia adalah seorang yang berpengaruh, orang yang berhasil, orang yang wealthy. Lalu anak saya tanya, Daddy kok bisa deket sama dia gimana? Oh, saya bilang begini, ceritanya begini, kira-kira waktu kamu masih umur 6 tahun dan Lorraine masih umur 4 tahun. Orang itu datang kepada saya dan dia bilang, Pastor Paul saya mau ketemu dengan Anda, saya sudah sediakan. Ini orang saya tadinya nggak pernah ketemu sama sekali, nggak pernah ketemu. Dia datang, lalu dia bilang, saya kumpulkan 28 orang, saya sudah atur, saya mau ketemu besok hari Senin, dan saya minta Pastor Paul untuk datang untuk ikut, ini pertemuan penting sekali. Waduh, saya belum pernah ketemu dengan orang ini, tapi orang ini ya orang juga tahu lah ya, orang terkenal. Lalu saya bilang minta maaf, karena besok saya sudah ada janji. Tahu nggak saudara, untuk bilang no sama orang yang berpengaruh, itu nggak gampang saudara. Are you with me? Dan dia nggak seneng saudara. Dia nggak seneng, lalu dia coba omong yang lain, lalu dia omong lagi. Pastor Paul silakan ya, besok tolong datang dah, sediakan waktu. Saya bilang terima kasih untuk undangannya, tapi mohon maaf, saya nggak bisa, saya sudah ada janji. Wajahnya berubah, kurang enak. Tapi dia ngomong yang lain-lain lagi, terus dia tanya begini sama saya, Pastor Paul ada janji sama siapa sih? Kok sampai, dia cuma ngomong begitu, tapi nggak dilanjutkan. Kira-kira kalau dilanjutkan tahu saudara, kok lu nolak meeting sama gua gitu loh, kira-kira gitu. Pastor Paul ada janji sama siapa sih? Saya bilang begini, saya sudah janji sama anak-anak saya. Umur berapa anaknya? Umur 6 dan umur 4. Sejak saat itu dia bilang, dia berhenti sebentar. Kalau gini aja, Pastor Paul, how about this? Hari Selasa, are you open? Saya bilang, ya hari Selasa saya open. Kita ketemu berdua aja ya. Wow, malah dapat private audience.
Waktu saya cerita ini sama anak-anak saya, ini baru berapa tahun yang lalu mereka ini tanya. Sekarang anak saya umur 23, 21. Waktu saya cerita begitu, nangis mereka. Saya bilang, Sharon, Lorraine, I'm not a perfect father, but I learned to keep my promise. Even though you were young, you were little at that time. Kalau saya ganti juga mereka mungkin gak ingat atau gak kerasa. Jadi saudara, hikmat itu datangnya dari mulai belajar menghormati orang lain. Belajar menghormati, bukan hanya Tuhan, biasanya kita mau menghormati Tuhan tapi belum tentu menghormati orang lain. Are you with me? Saya melihat sekarang ini banyak orang-orang janji itu nggak ditepatin. Saya belajar dari waktu saya masih kecil. Papi mami saya businessman, businesswoman. Mereka bergaul di dalam bisnis, saya suka diajak. Tahu nggak saudara, saya melihat mereka itu waktu berbisnis. Itu ketemu dengan teman-teman bisnisnya mereka. Itu kalau bikin janji, cuman handshake aja saudara. Cuman salaman aja. Oke, ini berapa ini? Oh berapa ya? Oke ya, saya ambil ya. Oke ya, oke. Udah begitu saudara. 1-2 jam kemudian ada orang datang mau beli lebih mahal. Oh enggak, udah dijual. Padahal belum dibayar. No. Udah jual. Itu saya lihat dari kecil. Saya lihat, wow. Padahal waktu itu orang tua saya belum dalam Tuhan loh. Sekarang ini, saudara kalau mau memperbarui software di smartphone Anda aja, Anda mesti klik agree atau saudara nggak accept, ya, decline atau agree. Siapa yang, saya mau tanya, Anda yang punya smartphone, kalau Anda mau perbarui software Anda, ada yang pernah coba nggak baca? Mau baca dulu? Ketawa kan? Kenapa? Coba deh baca. Bisa 24 halaman. Waduh, wah ya agree aja deh. Dulu waktu saya masih bisnis real estate, itu kalau kontrak jual beli cuma 2-3 lembar. Wah udah gampang. Sekarang, waduh, berapa lembar itu, belum lagi yang kecil-kecil. Bacanya mesti pakai kaca pembesar. Banyak sekali. Saudara, jadi garam. Jadi garam. Waktu Anda menjadi garam, maka Anda akan dirasakan keberadaannya. Berapa hari yang lalu, cerita lagi boleh ya? Pengalaman ini saudara. Supaya waktu firman disampaikan Anda tahu bahwa ini benar-benar terjadi. Beberapa hari yang lalu saya dan Lorraine pergi ke TJ Maxx. Dia pergi ke bagiannya perempuan, saya pergi ke bagian laki-laki. Saya lihat, ada teman saya udah lama gak ketemu. Teman di gym. Sudah lama gak ketemu karena saya pindah gym. Sejak kita nggak ke gereja di Claremont, saya pindah gym, tapi saya masih kenalin dia. Saya omong-omong, namanya Denise. Mungkin nanti datang deh kebaktian jam 11. Dia sudah beberapa kali datang waktu di Claremont. Waktu omong-omong dia rangkul saya. Wah, seneng bisa ketemu lagi semuanya itu. Lalu Lorraine datang, lalu Denise ini cerita. Your daddy berdoa for my granddaughter, buat cucu saya perempuan. Waktu anak saya mengandung cucu saya, itu dokter bilang harus digugurkan. Karena bayinya itu deform. Apa ya bahasa Indonesianya? Cacat. Dan brainnya underdeveloped,
sehingga kepalanya nanti bisa kecil dan bisa Down syndrome macam-macam saudara. And your daddy prayed at the gym. And then a month, satu bulan sebelum waktunya lahir, anaknya lahir. Dan dia bilang, sekarang ini my granddaughter umur 9 tahun, dari lahir sampai sekarang normal, gak ada cacat sama sekali, gak ada. Ini Denise waktu cerita sama saya, cerita sama Lorin di depan saya. Dia pegang tangan saya lagi, dia rangkul saya. Thank you pastor. Nangis dia di TJ Maxx. Karena apa? Karena ada seseorang yang mau jadi garam. Sebetulnya Anda sudah jadi garam. Kita sudah jadi garam, tinggal dikeluarin aja. Tinggal praktekin aja. Lights on Miracle Hill sudah selesai. Yes. Tinggal beres-beresnya belum. It's another challenge. Tapi udah selesai. Ayo dong, kita keluar terus. Jadi garam. Kamu ini sudah garam. Keluar. Supaya jangan sampai nggak asin lagi. Jangan sampai nggak asin lagi. Oh Jesus. Berkat Tuhan, keberadaan Tuhan, hadirat Tuhan. Ada banyak ayat-ayat tapi saya mau singkat aja saudara. Yusuf tadi saya sudah jelaskan. Obed Edom waktu dia bawa the Ark of God, tabut perjanjian. Hadirat Tuhan luar biasa. Petrus dan Yohanes dikenal sebagai orang-orang yang uneducated dituliskan dalam Alkitab. Tapi waktu bertemu dengan Sanhedrin, dia punya jawaban luar biasa. Mereka berdoa buat orang dan orang sembuh. Mereka selidikin siapa sih mereka ini? Mereka ini enggak educated. Tapi mereka menjumpai bahwa ternyata Petrus dan Yohanes itu sering sama Yesus. Yesus itu luar biasa. Waktu Anda dan saya simpan waktu dengan Yesus, maka Anda akan menjadi orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang bisa membawa rasa, membawa aroma. Keberadaan Anda itu disukain. Di mana-mana Anda disukain. Yesus disukai oleh manusia dan disukai oleh Tuhan. Dia bertumbuh di dalam hikmat dan dia disenangi, disukai. Yesus itu enggak disukai oleh orang-orang yang agamawi. Tapi orang-orang berdosa pun suka sama Yesus. Yesus Anda lihat tukang pajak yang meresin uangnya orang. Waktu dengar Yesus mau datang, mau lewat, dia naik ke atas pohon. Yang mana sih Yesus? Karena dia pendek orangnya. Itu dia, Yesus langsung panggil dia, Zakius. Gak pernah ketemu sebelumnya. Langsung dipanggil, Zakius, aku mau makan di rumah kamu. Yesus cuma ngomong-ngomong aja, lalu dia bilang, gimana ya, kalau uang yang orang-orang yang pernah saya ambil, saya akan kembalikan. Saya akan kembalikan 4 kali lipat kalau nggak salah. Dan setengah harta saya itu akan saya bagikan kepada orang-orang miskin. Yesus ngomong apa sih? Dia nggak ngomong apa-apa, cuma makan. Are you with me? Jadi Anda bisa tahu yang saya bilang tadi, keberadaan Anda itu powerful. Karena kalau Anda simpan waktu dengan Tuhan, bahkan ada endapannya. Ada the residue of God's presence in you. Siapa yang udah lihat film The War Room? Kalau ada yang belum lihat, saya mau recommend highly nonton film itu, The War Room. Itu waktu orang yang beli rumah dari seorang nenek yang dia suka pakai klosetnya itu untuk berdoa. Waktu dia masuk di situ, ini tempat ini pasti sudah dipakai untuk doa ini. Karena apa?
Karena ada the residue. Tempat yang pernah dipakai itu, waduh, endapannya aja luar biasa. Kita lagi doa puasa 1 minggu, saudara. Biar kita terus ingat, kita mulai tahun ini dengan puasa lagi supaya kita ingat ini, kita sudah mengalami banyak hal-hal yang luar biasa tahun 2015. Ingat bahwa ini kita tetap perlu menjadi umat yang berdoa. Perlu jadi gereja yang berdoa. Anak-anak yang berdoa. Amin, saudara. Sehingga mulai waktu kita berdoa, waktu anak-anak lihat, waktu kaum remaja melihat orang dewasa berdoa, mereka akan mempunyai budaya yang baru. Oh, ternyata berdoa itu bukan sesuatu yang sukar. Ternyata berpuasa itu normal. Kita perlu merendahkan diri dan mencari Tuhan. Amin, saudara. Oke. Lagi. Minggu lalu sudah saya katakan, Anda bisa hidup di waktu yang sama dengan seseorang, tapi Anda bisa berada di masa yang berbeda. Jadi berarti saudara, waktunya sama, tapi masanya berbeda. The time in which you were born has to do with your birth. The day in which you live has to do with your mentality. The way you think. Bagaimana Anda berpikir. Jadi saudara, waktunya bisa sama. Anda bisa berada di sini sama-sama sekarang, tapi Anda bisa berpikir dan hidup di tahun lalu. Di 5 tahun yang lalu. Saudara, di East Coast, saya waktu berapa tahun yang lalu pergi ke sana, di situ ada sekelompok orang yang mempunyai belief. Mereka mempunyai belief, mereka itu enggak percaya hal-hal yang modern. Orang Amish, ya, mereka itu anti dengan hal-hal yang modern, nggak ada listrik, nggak mau naik mobil, nggak mau ada lampu, pokoknya yang modern mereka nggak mau, saudara. Sampai sekarang masih ada, saudara. Mereka hidup di waktu yang sama, tapi masanya berbeda. Are you with me? Nah, Tuhan sedang bicara kepada kita di sini. Ayo, sekarang ini arise and shine, arise and shine. Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tersembunyi akan dinyatakan kepada Anda. Arise and shine, arise and shine, arise and shine. Bangkit, bersinarlah, arise and shine. Coba lihat kanan kiri, omong, turn on your lights. Turn on your lights. Jadi waktu Anda pergi, orang senang. Ada beda lah, saya ada ngalamin hal-hal di mana saya waktu yang tadi saya cerita itu ya, saya ke gym. Itu teman-teman saya di gym ada yang mereka tuh sekelompok orang tuh, waduh, ngomongnya jorok-jorok. Greetingnya aja ngomong kotor. Apalagi pokoknya setiap beberapa kalimat ada blank-blanknya, saudara. Blank, saudara. Tapi waktu ini saya nggak ngomong apa-apa. Tiap kali kalau saya datang ngomong workout sama mereka tahu-tahu bisa diam aja, nggak ngomong yang seperti itu lagi. Bahkan ada yang ngomong, Paul is here. Saya percaya Tuhan pakai Anda untuk jadi garam. Merubah, suasana rubah. Jangan ke bawah. Suasana lagi tegang, Anda tambah bumbuin lagi. Anda tambah bikin marah lagi. No, tapi Anda damai. Oh Jesus, thank you Lord. Kita berdoa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh God. Terima kasih ya Tuhan. Oh God. Tuhan Yesus, Engkau bicara kepada kami, Engkau tunjukkan kepada kami ya Tuhan bahwa di tengah-tengah kegelapan supaya terang kami bersinar. Kami adalah terang dunia. Saudara, ini firman buat kita semua. Bukan hanya untuk di gereja aja, tapi waktu di rumah, waktu Anda pulang, waktu Anda keluar. Anda pikirnya mungkin ya Yesus adalah terang dunia. Ya betul, Yesus waktu datang ke dunia ini di Yohanes 1 dikatakan dia adalah terang. Terang itu datang ke dalam dunia dan dunia tidak tahan menghadapinya. Tapi bukan hanya Yesus yang menjadi terang. Sebelum dia kembali ke surga, waktu dia di dunia ini dia berkata, kamu ini adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu. Anda melihat ke dalam apa yang Tuhan sudah berikan. Anda yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. You are powerful in Christ. Dalam Kristus Anda powerful. Powerful. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga waktu kami akan terus menyembah Engkau. Kami teringat kami mau menyembah Engkau melalui pemberian kami, melalui perpuluhan kami, melalui offering kami, melalui capital campaign. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Banyak kesaksian demi kesaksian yang sudah kami dengar. Kesaksian-kesaksian yang nyata ya Tuhan, yang begitu nampak, begitu jelas. Mungkin Asyir bisa siapkan kotak persembahannya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. God, kami mau menyembah Engkau, kami tahu ya Tuhan, kami bisa menyembah Engkau melalui pemberian kami. Dan saat ini kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami terus akan mengucap syukur kepadamu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. God. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau menyediakan benih untuk ditanam dan Kau juga menyediakan benih untuk kami bisa makan. Yang kami akan berikan di sini adalah benih yang akan kami tanam ya Tuhan. Supaya kami berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Kau berkati setiap pribadi, setiap keluarga. Berkati secara financial, berkati secara keuangan. Berkati apa yang mereka lakukan berhasil dan untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. We give you praise. In Jesus' name, everybody said, Amen. Jiwaku kan
God bless you all.